Oke, bab ini adalah tentang energi pada dinamika rotasi. Nah, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, energi ada namanya energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik yang akan kita pelajari pada bab ini ada namanya energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi ini masih ada hubungannya dengan momen inersia. Jadi benda yang mengalami rotasi, ya, selain dia memiliki momen inersia, dia juga memiliki energi kinetik. Energi kinetik translasi adalah energi kinetik yang biasanya kita sudah pelajari di kelas SMP, ya. E K sama dengan setengah mv kuadrat, dengan M adalah massa benda, V adalah kecepatan. Sedangkan rotasi, nah ini adalah hal yang baru. Hanya kalian pelajari pertama kali di bab ini, yaitu E K nya sama dengan setengah I omega kuadrat. Cara membaca simbolnya adalah omega. Jadi I adalah momen inersia. Jadi tergantung bentuk benda yang berputar. Nah, di bab sebelumnya kita udah pelajari ada tabel itu kan, kalau dia misalnya silinder batang bisa sepertiga ml kuadrat atau 1/12 ml kuadrat. Kalau dia bentuknya bola pejal atau silinder beda-beda lagi. Jadi I-nya tergantung itu. Sedangkan omega adalah tergantung kecepatan dan jari-jari. Nih, rumusnya ada. Jadi omega bisa dicari dengan kecepatan V yang sama seperti ini dibagi R jari-jari benda, atau jarak jarak ujung benda dari porosnya. Kita langsung lihat contoh soal di bawah. Nah, ini yang atas dulu. Itu ada balok massa 2 kg ditarik atau digeser ke kanan dengan kecepatan 5 meter per second. Ditanya energi kinetiknya. Maka cara mencarinya cukup energi kinetik translasi, atau kita buat EKT ya, untuk membedakan dengan energi kinetik rotasi, EKR nanti di sini. Ya, setengah mv kuadrat setengah kali 2 kali 5 kuadrat, selesai. Satu energi adalah joule ya. Jadi energi apapun satunya joule. Jadi energi kinetik di sini juga joule atau disingkat J. Nah, di sini kenapa selesai? Kenapa hanya energi kinetik translasi? Kenapa tidak dihitung energi kinetik rotasi? Jawabannya simple. Karena benda ini, kalian bisa bayangkan ketika ditarik ke sini, benda ini tidak mengalami rotasi. Dia hanya mengalami pergeseran. Maka hanya energi kinetik translasi. Translasi itu hanya pergeseran. Sebaiknya di bola pejal ini, ya, ini adalah contoh soal yang dia mengalami putaran tanpa pergeseran ya. Jadi bolanya itu tidak menggelinding ke sini, tidak ada bergeser. Dia hanya berotasi di tempatnya saja. Maka menghitung energi kinetik yang terjadi pada dia adalah setengah IW omega kuadrat nih, dengan I-nya adalah 2/5 mr kuadrat karena dia bentuknya adalah bola pejal. Jadi I-nya tergantung soalnya bilang dia bentuknya apa ya. M-nya 5, R-nya 10, ini R. Ya, jarak dari ujung ke porosnya 10 cm. Kita langsung ubah ke meter ya, 0,1 meter. Omega juga dikasih tahu ya, ternyata 10 ya. Jadi ini diketahui dari soalnya. Oke. Nah, maka tinggal dihitung. Jadi ini ya adalah contoh penjelasan soal secara singkat tentang gimana membedakan menghitung energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, kalau kita lompat ya ke contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah gabungan silinder pejal menggelinding. Bila soalnya ada kata menggelinding, berarti dia begini. Benar ya? Seperti pointer saya gerakannya. Berarti dia mengalami rotasi sekaligus pergeseran. Maka energi kinetiknya jika ditanya adalah kita harus menghitung energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasinya. Massa dikasih tahu 4 MSP massa silinder pejal, R-nya 0,1, V-nya 10. Siap, kita akan hitung. Setengah kali 4 kali 10 kuadrat. Nah, ini di sini omega tidak dikasih tahu, tetapi ingat omega juga bisa dicari dengan V per R. Maka V-nya 10, R-nya 0,1 meter. Masukkan. Oh, tunggu dulu. Di sini, ternyata dia menggunakan satu trik coret-coret ya. Kita coba selidiki.
Jadi I di sini adalah setengah mr kuadrat. Ya, kalian boleh lihat kembali di tabel di topik sebelumnya. Rumus momen inersia silinder pejal ya adalah setengah mr kuadrat. Omeganya dia ubah jadi V per R di kuadrat. Nah, ternyata gini, ini adalah V kuadrat nih atas. Bawahnya adalah R kuadrat. Boleh dicoret. Nah, boleh. Kalian coret dulu. Oke, sisalah V kuadrat. Masa 4. Ya, ini setengah kali setengah seperempat. Boleh coret juga ternyata. Wah, jadi kalau kita banyak melakukan coret-coret, ternyata jadi simple ya. Kalau kita tadi tidak coret, boleh masukkan R-nya 0,1 kuadrat. Ini nanti V per R 10 per 0,1 masukkan. Tapi ya hitungannya akan lebih panjang ya. Ternyata kalau boleh coret-coret jadi simple. Oke, saya pun akan menempuh jalan ini. Singkat cerita dapat hasil akhir. Oke. Bola berongga bergerak dengan ini. Nah, ini ada licin. Lantainya licin. Nah, kalau soal ada mengatakan bahwa lantainya licin, apa yang terjadi nih? Dia tidak akan mengalami rotasi. Licin artinya meluncur. Bisa bayangkan Kak? Kalau kalian mendorong bola gitu. Bola kan harusnya berotasi ya. Jadi kalau lantainya licin, dia itu kita katakan licin sempurna ya. Walaupun ini tidak sangat susah dibayangkan di dunia nyata. Di dunia nyata tidak akan pernah terjadi keadaan yang namanya licin sempurna. Misalkan sebuah lantai kita olesi sabun, kita taruh deterjen apa segala macam yang licin pun sebenarnya dia masih ada mengalami sedikit friction atau gesekan. Maka kalau kita lemparkan bola ke lantainya, sedikit banyak dia akan mengalami sedikit rotasi, sangat sedikit kalau sangat licin. Tetapi pada soal fisika kalau dikatakan licin, dianggap licin sempurna. Kalau licin sempurna itu benda itu tidak akan mengalami rotasi, ya. Benda itu bisa mengalami rotasi karena dia ada gesekan dengan lantai. Jadi singkat cerita, kalau licin artinya dia tidak mengalami rotasi ya. Jadi hitung translasinya saja. Nah, silinder pejal lagi. Silinder pejal tadi 1,5 mr kuadrat ya, rumus I-nya ya. Ya mirip soalnya. Kasih tahu massa M, kelajuan linear. Nah, perhatikan bahwa omega ini sebenarnya namanya adalah kelajuan sudut atau kecepatan sudut. Sudut ya. Kalau linear itu V, kalau kelajuan sudut itu omega. Jadi kalau dibilang kelajuan sudut berapa? Nah, itu omeganya. Ya, sama seperti soal sebelumnya ya. Di sini juga dia melakukan namanya coret sepertinya R kuadrat dan E kuadrat coret sisa V kuadrat ya kan. Nah setengah seperempat mirip dengan ini seperempat V seperempat M V kuadrat kan. Nih seperempat M V kuadrat. Ini bahkan lebih apa lagi, dia belum masukkan angka di sini. Ini setengah M V kuadrat, ini seperempat M V kuadrat. Dijumlahkan ternyata samakan penyebut. Setengah jadi 2/4. 2/4 tambah 1/4 3/4 MV kuadrat. Terakhir baru dimasukkan MV-nya. Menurut saya ini cara yang paling efisien. Diselesaikan dulu secara aljabar, masih dalam huruf artinya bentuknya, terakhir baru dimasukkan angka. Tapi sekali lagi kalau kalian bingung, kalian boleh dari awal sudah masukkan angka-angkanya semua, langsung hitung boleh. Oke. Baiklah, ini sudah masuk hukum kekayaan energi, jadi pada topik hari ini kita akan bahasnya energinya dulu, menghitung energi kinetiknya. Di topik berikutnya kita akan membahas tentang hukum kekayaan energinya. Baik, selesai hari ini ya. Saya harap kalian mengerti. Bye bye.